Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan materi hak dan kewajiban kewarganegaraan dengan beranggotakan pengertian hak dan kewarganegaraan, di mana hak dan kewajiban warga negara adalah dua konsep dasar dalam hubungan individu dengan negara. Hak mencakup perlindungan dan kebebasan yang dijamin oleh hukum, seperti hak atas pendidikan, pekerjaan yang layak, dan kebangsaan beragama. Kewajiban meliputi tanggung jawab untuk memenuhi hukum, membayar pajak, dan berpartisipasi dalam pertahanan negara. Di Indonesia, kedua aspek ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Kewajiban warga negara adalah tanggung jawab atau hal-hal yang harus dilakukan oleh setiap individu sebagai anggota suatu negara sesuai dengan peraturan hukum dan norma yang berlaku. Contoh kewajiban warga negara di Indonesia termasuk membayar pajak, menaati hukum, menghormati hak orang lain, serta membela negara jika diperlukan. Hak warga negara adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu berdasarkan konstitusi atau undang-undang suatu negara. Hak ini mencakup kebebasan berbicara, hak mendapatkan pendidikan, hak atas perlindungan hukum, serta hak partisipasi dalam pemerintahan seperti melalui pemilu. Adapun syarat kewarganegaraan yaitu 1. Berusia 18 tahun, 2. Tinggal di Indonesia, 3. Sehat jasmani dan rohani, 4. Bisa bahasa Indonesia, 5. Mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, 6. Tidak pernah dipidana, 7. Tidak mempunyai kewarganegaraan ganda, 8. Mempunyai pekerjaan tetap, 9. Membayar kas, 10. Surat keterangan penghasilan, 11. Surat keterangan imigrasi. Selanjutnya, hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 dan 31. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28A. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat 1. Hak untuk mengembangkan dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Pasal 28C ayat 1. Selanjutnya, kewajiban negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 dan 31. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang tertuang dalam Pasal 28J ayat 2 yang berbunyi menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara tertuang dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana mestinya yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun warga negara itu sendiri. Kemudian ada faktor-faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di antaranya yang pertama ada sikap egois yang berlebihan. Kemudian yang kedua ada rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga ada sikap tidak toleran. Yang keempat ada penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima ada ketidaktegasan aparat penegak hukum. Yang keenam ada penyalahgunaan teknologi. Kasus pelanggaran hak warga negara, pelanggaran terhadap warga negara bisa kita lihat dari kondisi saat ini. Misalnya sebagai berikut. Yang pertama ada proses penegakan hukum belum optimal dilakukan. Kemudian yang kedua ada tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi. Yang ketiga ada makin merebaknya kasus pelanggaran HAM. Yang keempat ada masih terjadinya tindak kekerasan dengan mengatasnamakan agama. Yang kelima, angka putus sekolah tinggi. Yang keenam, ada pelanggaran hak cipta. Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan memberikan tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. Kemudian mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam menegakkan hak dan kewajiban warga negara, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pelindungan Anak Indonesia, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Baik, selanjutnya pelaksanaan hak dan kewajiban. Yang pertama, hubungan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Hak dan kewajiban akan selalu berdampingan. Di mana ada hak, maka ada kewajiban yang harus dilakukan. Setiap warga negara tidak boleh hanya menuntut haknya, tetapi juga harus melakukan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Hak seseorang juga bisa diartikan sebagai kewajiban bagi warga negara yang lain. Oleh karena itu, pemenuhan hak semua warga negara sangat dipengaruhi oleh ketertiban warga negara dalam melakukan kewajibannya. Jadi, jelas sekali bahwa diri kita sendiri harus tertib memenuhi kewajiban demi mendapatkan hak. Setiap hak yang kita miliki harus tidak merugikan orang lain. Agar tidak merugikan orang lain, maka kita harus menggunakan hak dengan sewajarnya. Selain itu, kita juga harus menghargai dan melindungi hak milik orang sehingga semuanya berjalan seimbang. Selanjutnya yang kedua, pembatasan hak dan kewajiban. Pembatasan hak dan kewajiban sebenarnya telah diatur dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Namun, Anda harus tahu alasan dilakukannya pembatasan hak serta kewajiban. Hak perlu dibatasi karena setiap orang juga harus menghargai hak milik orang lain. Jika tidak dibatasi, maka seseorang bisa merasa bebas tanpa mempertimbangkan hak orang lain. Sebagai contoh, setiap orang memiliki hak untuk memeluk suatu agama. Hak ini harus dibatasi pada diri sendiri. Tidak boleh ada warga negara yang memaksa orang lain untuk memeluk agama seperti yang dia pilih. Warga negara lain juga memiliki hak yang sama untuk memilih sendiri agama mereka. Tidak hanya hak, kewajiban juga perlu dibatasi melalui Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara memiliki tanggung jawab yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lakukan saja apa yang sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Anda. Jangan melampaui batas dengan melakukan hal-hal seharusnya tidak dilakukan.